Fate has no mercy. Halo penggemar YouTube, buat kalian yang sudah mengklik video ini, kalian akan dibawa menuju ke spoiler film yang berjudul The Northman. Sepanjang video kalian akan banyak mendengarkan suara saya yang terdengar serak-serak basah, yang katanya orang sih mirip dengan suaranya Ariel. The Northman menceritakan tentang balas dendam yang dilakukan oleh seorang pangeran kepada pamannya yang telah merebut tahtanya dengan membunuh ayahnya. Bisakah seorang pria dari utara membalaskan dendamnya itu? Buat kalian, ini dia ceritanya. Pada tahun 895 Masehi, seorang pangeran dari kerajaan Valhalla bernama Amlet sedang menunggu kepulangan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang juga ayahnya, yaitu King Orfandil. Prince Amlet lalu berlari menghadap ibunya, yaitu Queen Gudrun, untuk memberitahu bahwa sang raja sudah pulang dari peperangan. Kepulangan King Orfandil pun disambut dengan hormat oleh para rakyatnya serta disambut dengan hangat oleh Prince Amlet serta Queen Gudrun. Untuk mengungkapkan rasa kasih sayang King Orfandil kepada putranya, yaitu Prince Amlet, ia memberikan sebuah kalung rampasan perang yang terlihat cukup berharga kepada Prince Amlet. Saat itu King Orfandil juga mempunyai seorang adik yang bernama Fjornil yang dikenal kejam oleh semua pasukan kerajaan. Walaupun Fjornil terkenal kejam, namun dia adalah salah satu prajurit andalan dari King Orfandil. Fjornil juga mempunyai seorang anak bayi yang bernama Thorir yang sangat ia sayangi. Dan pada malam itu mereka semua pun menikmati pesta kemenangan. Karena suatu penyakit yang dideritanya, King Orfandil ingin mempersiapkan putranya, yaitu Prince Amlet, untuk meneruskan tahtanya. King Orfandil lalu membawa Prince Amlet menuju ke sebuah tempat yang cukup gelap. Setelah sampai di sebuah altar, mereka berdua bertingkah seperti seekor serigala dan meminum sebuah ramuan khusus yang diberikan oleh peramal yang ada di sana. The warrior maidens will carry you to the ship. King Orfandil lalu mengajarkan kepada Amlet bahwa suatu saat ia harus membalaskan dendamnya kepada musuh yang telah membunuhnya dengan jiwa ksatria. King Orfandil lalu menunjukkan sebuah luka robekan pedang di perutnya kepada Amlet dan menyuruh Amlet untuk menyentuh lukanya. Dan setelah Amlet menyentuh lukanya, Amlet pun langsung melihat sebuah pohon kehidupan yang rantingnya terdapat silsilah keturunan raja-raja terdahulu dari kerajaan Valhalla. Setelah King Orfandil dan Amlet selesai melakukan ritual suci itu, King Orfandil dan Amlet pun berjalan keluar untuk pulang menuju ke rumahnya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang memanah King Orfandil dari kejauhan. Seketika King Orfandil pun memerintahkan kepada Amlet untuk berlari menjauh dari mereka. Pasukan berkuda itu pun dengan mudah menundukkan King Orfandil yang sudah melemah karena panah mereka. Semua penjahat yang menyerang King Orfandil terlihat mengenakan sebuah topeng, dan ketika pemimpin mereka membuka topengnya, ternyata yang mendalangi semua ini adalah adik dari Raja King Orfandil, yaitu Fjolnir. Fjolnir lalu membunuh King Orfandil dengan menebas leher dari King Orfandil. Dan setelah King Orfandil mati, semua anak buahnya menobatkan Fjolnir sebagai raja baru dari kerajaan Valhalla. Setelah Fjolnir membunuh King Orfandil, Fjolnir lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk membawa Amlet yang sedang bersembunyi. Amlet lalu berlari menuju ke desanya untuk menyelamatkan ibunya, namun saat sampai di sana, ia menemukan bahwa warga desa juga ikut dibantai oleh pasukan Fjolnir. Fjolnir juga menawan Ratu Gudrun dengan maksud untuk menjadikan Ratu Gudrun seorang ratu di era kepemimpinannya. Seorang prajurit yang ditugaskan untuk mengejar Amlet lalu melaporkan bahwa Amlet sudah mati tenggelam di tengah lautan. Amlet yang di kenyataan masih hidup pun melarikan diri menuju ke tepi lautan dengan menggunakan sebuah perahu. Sembari mendayung perahunya, Amlet pun berjanji akan membalaskan dendam ayahnya, menyelamatkan ibunya, serta ia berjanji akan membunuh Fjolnir suatu saat nanti. Bertahun-tahun kemudian di sebuah wilayah tanah Rus,
Amlet sudah tumbuh dewasa dan terlihat tengah mengikuti suatu kawanan menuju ke sebuah tempat di mana di sana sedang dilakukan penaklukan suatu wilayah. Terlihat kekuatan Amlet bertumbuh sangat besar saat ia sudah dewasa. Amlet pun membunuh banyak sekali prajurit saat penaklukan sedang dilakukan. Dan pada malam harinya saat semua orang sedang mengadakan pesta kemenangan, Amlet terlihat memasuki sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat seorang perempuan yang berpenampilan seperti penyihir. Benar saja, penyihir itu lalu mengingatkan Amlet tentang masa lalunya yang penuh dendam yang belum terbalaskan. Setelah mengingatkan Amlet tentang masa lalunya, penyihir itu pun menghilang dari tempat itu. Keesokan paginya, Amlet mendengar bahwa budak yang mereka kumpulkan akan dijual kepada Raja Fjolnir Brotherless, yaitu raja yang terkenal yang sudah membunuh saudaranya sendiri. Amlet lalu mengetahui bahwa kerajaan ayahnya yang dipimpin oleh Fjolnir telah ditaklukkan dan Fjolnir serta istrinya kini tengah menetap di negara Islandia setelah mereka kalah. Amlet lalu berencana pergi ke negeri yang dikuasai Fjolnir dengan menyamar menjadi budak. Amlet pun berenang menyusup ke kapal yang tengah membawa budak untuk dikirimkan ke kerajaan Fjolnir secara diam-diam. Di kapal itu, Amlet juga bertemu dengan seorang wanita bernama Olga yang juga akan dijadikan budak di kerajaan Fjolnir. Kawanan pembawa budak itu pun sampai di Islandia. Di tengah perjalanan menuju ke kerajaan, Amlet memberitahu Olga bahwa dia pergi ke sana untuk membalaskan dendam ayahnya serta merebut kembali kerajaan yang telah dicuri oleh Fjolnir. Olga kemudian menjelaskan kepada Amlet bahwa kekuatan Amlet dapat mengacurkan pasukan kerajaan. Sedangkan dengan kelicikannya, Olga dapat memanipulasi pikiran lawan layaknya seorang penyihir. Terlihat Fjolnir sedang mengajari anaknya serta anak dari Queen Gudrun yang bernama Gunnar. Ketika para budak sudah sampai di tempat itu, terlihat Fjolnir sedang menemui mereka semua. Amlet yang ada di sana pun melihat Fjolnir beserta anaknya yang bernama Thorir yang sudah tumbuh dewasa dengan tatapan penuh dendam. Amlet lalu menunjukkan kekuatannya untuk mencari perhatian dari Fjolnir dengan berteriak layaknya seorang prajurit yang sangat kuat. Dan benar saja, Fjolnir dan Thorir pun menginginkan Amlet untuk bergabung menjadi budak dengan para prajurit perangnya. Amlet yang melihat kecantikan Olga juga tertarik padanya dan meminta Olga untuk tetap berada di kerajaan itu. Di siang hari, Amlet bekerja sangat keras untuk mendapatkan perhatian dari Fjolnir serta anaknya itu Thorir. Sedangkan pada malam harinya, Amlet terlihat menyusupi tempat itu satu persatu untuk mencari sebuah pedang yang memang sudah ditakdirkan untuk dapat membunuh Fjolnir serta membalaskan dendam dari Amlet. Amlet lalu terlihat memasuki sebuah gua di mana di dalamnya terdapat seorang penyihir laki-laki yang terlihat mengenalnya. Penyihir itu pun memberitahu Amlet di mana letak pedang itu disimpan selama ini. Dengan segera Amlet pun pergi ke tempat yang sudah diberitahukan oleh penyihir itu. Dan saat Amlet sampai di sana, Amlet menemukan pedang itu dan mengambilnya setelah bertarung dan mengalahkan mayat hidup penjaga pedang itu. Esok harinya, Amlet terlihat pergi menemui Olga untuk memberitahukan rencananya yang akan meneror kerajaan itu. Dan pada hari itu, Raja Fjolnir sedang mengadakan sebuah pesta olahraga bernama Knatre. Sekilas informasi, olahraga Knatre itu mirip dengan American football yang mengandalkan kekuatan untuk menang. Thorir lalu meminta Amlet untuk mengikuti perlombaan itu. Can you fight, slave? Pada awalnya, tim dari Amlet berisikan 5 orang di dalamnya. Namun keempat anggota dari tim Amlet berhasil dibunuh hingga menyisakan Amlet sendirian. Amlet pun melakukan duel dengan salah satu budak yang terlihat kuat sendiri. Gunnar, yang emosi melihat timnya telah dikalahkan, terlihat berlari masuk ke dalam lapangan. Otomatis Gunnar pun diincar oleh salah satu prajurit yang ada di sana. Namun saat hendak dibunuh, Amlet menyelamatkan Gunnar dengan membunuh prajurit itu. Atas jasanya yang telah menyelamatkan Gunnar, Fjolnir pun meminta Thorir untuk membebaskan Amlet dan memintanya menjadi prajurit. Thorir juga menghadiahkan Olga untuk dijadikan sebagai pasangan untuk Amlet. Olga yang terlihat cantik pada malam itu pun menemani Amlet dan mereka pun bercinta di dalam hutan yang ada di sana. Beberapa hari kemudian, saat malam tiba, Amlet terlihat menjalankan rencananya dengan membunuh teman dari Thorir dan memajangnya di sebuah bangunan. Mengetahui teror demi teror terjadi di kerajaan itu,
Fjornir lalu memerintahkan para prajurit untuk ronda guna menangkap pelaku dari teror yang dilakukan oleh Amlet. Setelah Amlet gencar meneror kerajaan itu, kali ini giliran Olga membantu Amlet dalam melancarkan aksinya. Olga lalu mencampur sebuah minuman dengan sesuatu dan memberikannya kepada para prajurit yang sedang berjaga. Dan setelah para prajurit meminum ramuan yang diberikan oleh Olga, semua prajurit itu pun terlihat sedang kesurupan dan menusuk tubuh mereka sendiri menggunakan pisaunya. Melihat kekacauan yang sedang terjadi, Fjolnir kemudian pergi untuk melihatnya secara langsung. Amlet yang melihat ibunya ditinggalkan sendirian pun segera pergi menemui ibunya, yaitu Queen Gudrun. Amlet lalu berbicara jujur kepada ibunya bahwa ia adalah anaknya yang sudah dianggap mati oleh semua orang. Amlet pun mengatakan bahwa ia datang untuk membalaskan dendamnya dan menyelamatkan ibunya dari cengkaman Raja Fjolnir. And to free you. Namun ternyata selama ini ibunya tidak pernah mencintai King Arfandil yang sudah membuatnya menderita karena melahirkan Amlet. Queen Gudrun pun menjelaskan bahwa ia lebih mencintai Fjolnir daripada suaminya. Queen Gudrun juga mengatakan bahwa ia lebih mencintai anaknya, yaitu Gunnar, melebihi Amlet. Mendengar pengakuan dari ibunya, Amlet pun berencana membunuh ibunya. Namun ia tidak bisa membunuhnya karena Amlet masih menganggap Queen Gudrun sebagai ibunya. Amlet lalu pergi meninggalkan ibunya dan segera menuju ke kamar dari Thorir, lalu membunuhnya dengan penuh dendam. Setelahnya, Amlet kemudian pergi menemui Olga dan mengatakan bahwa ia akan membunuh ibunya dan semua orang yang dia cintai. Amlet lalu pergi untuk bersembunyi di sebuah bukit dan akan kembali pada esok malam untuk membunuh Fjolnir. Thorir met his end by my fury. Tomorrow night, you will return and kill Fjolnir. Melihat Thorir dibunuh dengan diambil jantungnya, Fjolnir menjadi sangat marah dan bermaksud membalas dendam. Queen Gudrun lalu memberitahukan bahwa yang membunuh Thorir adalah Amlet yang datang ke sana untuk membalaskan dendamnya. Queen Gudrun kemudian meminta Fjolnir untuk membunuh semua budak yang bersekutu dengan Amlet, dan tentu saja Olga ada di barisan para budak itu. Find the slaves who ally. Fjolnir kemudian menggorok semua budak itu. Namun saat Fjolnir akan membunuh Olga, Amlet terlihat menghentikan aksi dari Fjolnir. Let her alone! I am Amlet the Bear Wolf! Semua pasukan kerajaan pun dikerahkan untuk menangkap Amlet. Amlet pun melawan semua pasukan dengan tujuan membebaskan Olga dari sana. Amlet juga membiarkan dirinya ditangkap oleh Fjolnir yang akhirnya membuatnya disiksa oleh Fjolnir. How do you know? Fjolnir pun menyiksa Amlet dan menanyakan di mana jantung dari anaknya, yaitu Thorir. It is not my time. Come back for your heart. Pada malam harinya, Fjolnir dan para masyarakat kerajaan mengadakan upacara pemakaman untuk Thorir dengan mengorbankan seorang gadis. Setelah selesai melaksanakan upacara kematian Thorir, Fjolnir pun berniat mengeksekusi Amlet. Namun ternyata Amlet sudah dibawa pergi oleh Olga, yang ternyata selama ini Olga adalah seorang penyihir. Olga pun terlihat membawa Amlet dengan menggunakan seekor kuda Pegasus yang kemudian pergi ke sebuah tempat. Olga lalu membawa Amlet ke sebuah tempat untuk menyembuhkan lukanya. Amlet dan Olga pun saling jatuh cinta, lalu bermaksud meninggalkan kerajaan Valhalla dan pergi menuju ke desa dari Amlet untuk bersembunyi dan hidup tenang bersama Olga. Mereka pun pergi dengan menggunakan sebuah kapal untuk menuju ke tempat itu. Ketika sedang berada di atas kapal, Amlet terlihat mencium luka Olga yang berada tepat di leher Olga akibat ulah dari Fjolnir. Namun ketika Amlet mencium luka dari Olga, Amlet seakan melihat gambaran masa depan dari Olga. Ternyata, dari penglihatan Amlet, Olga terlihat sedang mengandung sepasang anak kembar hasil dari hubungannya dengan Amlet. My own blood is inside you. I did not wish you to know until I could trust. Seakan bingung akan bereaksi seperti apa, Amlet malah menyebutkan bahwa selama Fjolnir masih hidup, maka anak-anaknya tidak akan bisa hidup dengan tenang. Amlet pun sangat takut akan keselamatan Olga dan kedua anaknya. Amlet pun memilih untuk kembali menuju kerajaan Valhalla untuk membunuh Fjolnir dan juga Queen Gudrun. Saat Amlet sampai di kerajaan Valhalla, Amlet pun membunuh semua orang yang ia temui. Melihat Amlet datang ke tempat itu, Fjolnir lalu meminta anak dan istrinya untuk bersembunyi apapun yang terjadi. Amlet pun berhasil menuju ke tempat di mana ibunya berada. Namun saat Amlet sedang mencari Fjolnir, ibunya keluar dari dalam lemari dan menyerangnya.
Hamlet yang sangat jago bertarung itu pun bisa dengan mudah membunuh ibunya. Melihat ibunya mati di tangan Hamlet, Gunnar kemudian menyerang Hamlet dengan brutal. Akan tetapi Gunnar juga bisa dibunuh oleh Hamlet dengan mudahnya. Saat itu juga Fjolnir datang dan melihat anak setelah istrinya yang sudah tewas di tangan Hamlet. Bukannya bertarung langsung melawan Hamlet, Fjolnir malah meminta Hamlet untuk datang dan berduel di gerbang neraka. Setelah memastikan Hamlet menerima tantangannya, Fjolnir pun pergi dengan membawa anak serta istrinya untuk dikuburkan. You will find me. Hari pertarungan pun tiba. Terlihat Hamlet mendatangi gerbang neraka untuk memenuhi tantangan dari Fjolnir. Di sana Hamlet pun menemukan ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Hamlet lalu memberi salam kepada ibunya yang terlihat sudah pucat. Setelah itu Hamlet pun menarik pedangnya dan segera mencari Fjolnir untuk bertarung di gerbang neraka. Setelah berada di atas gunung yang berapi-api serta pandangan yang hanya bisa dijangkau oleh radius 1 meter, Fjolnir pun menyerang Hamlet. Mereka lalu berduel layaknya ksatria Spartan yang perkasa. Namun kekuatan dari Fjolnir terlihat lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan dari Hamlet. Fjolnir pun berhasil melukai Hamlet dan membuat Hamlet bertekuk lutut di hadapan Fjolnir. Namun saat Fjolnir hendak menebaskan pedangnya ke arah Hamlet, Hamlet pun kembali bangkit dan berhasil memberi perlawanan kepada Fjolnir. Mereka pun kembali bertarung hingga akhirnya pedang Fjolnir pun berhasil menusuk ke tubuh Hamlet. Namun saat itu juga Hamlet berhasil menebaskan pedangnya dan membuat kepala Fjolnir terputus dari badannya. King Hamlet yang tertusuk pedang pun hendak menghadapi ajalnya. Dan di saat sakratul mautnya, King Hamlet terlihat membayangkan wajah Olga yang sedang duduk bersama dengan 2 orang tuyul yang sudah lahir ke dunia. Dan saat itu juga Olga terlihat datang melalui dimensi lain dan membawa tubuh King Hamlet pergi menggunakan Pegasus dan membawanya ke gerbang dunia lain. Film pun berakhir. Sebuah balas dendam yang epik akhirnya dapat dilaksanakan oleh raja dari kerajaan Valhalla, King Hamlet. Buat kalian yang menyukai konten spoiler film, jangan ragu buat subscribe biar kalau Dewa Film upload video terbaru, kalian selalu akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.